Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung volume dari benda dengan menggunakan integral ganda 2. Di layar sudah terlihat dua buah benda yang volumenya itu bisa kita hitung menggunakan integral ganda 2. Pada gambar yang sebelah kiri, yaitu sebuah daerah yang luas volumenya itu berada di bawah suatu fungsi fx atau z sama dengan fxy, dan bagian alas dari ruang yang akan dicari volumenya itu berbentuk persegi 4, sehingga kita bisa nyatakan bahwa volume dari benda tersebut atau ruang tersebut adalah integral ganda 2 atas daerah alasnya yang berbentuk segi 4 itu daerah R, kemudian atas fungsi permukaan yang menjadi bagian atas dari ruang yang akan dicari volumenya itu, atau benda yang akan dicari volumenya itu. Kemudian integral ganda 2 atas dA. dA ini bisa dx dy atau dy dx, karena ini berada di bidang xy, daerah R-nya. Kemudian untuk daerah bukan persegi panjang itu sama juga dengan volume rumus yang ini, kecuali bahwa kita mempunyai daerah integrasi itu bukan lagi berbentuk persegi panjang, tapi berbentuk daerah bukan persegi panjang yang kita sebut S, dari fungsi yang menjadi tutup atau bagian atas dari daerah yang akan kita cari volumenya. Ini diberikan oleh fxy, z sama dengan fxy, dA. Dengan dA itu juga sesuatu perkalian dari dx dy atau dy dx. Nah, kemudian kita akan masuk pada contoh soal. Ini ada di bawah. Hitunglah volume ruang yang berada yang dibatasi, bukan berada ya. Yang dibatasi, ini kita coret ya, bukan berada. Yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat dan bidang Z sama dengan 6 kurang 2X kurang 3Y. Nah, kita akan cari volume ruang ini, tapi sebelum bisa menghitung, memberi batas integrasinya, kita harus tahu dulu seperti apa ruangnya. Jadi kita akan membuat sket dari ruang ini, ya. Untuk men-sket, kita bisa lihat dari persamaan yang diberikan, ini adalah berbentuk bidang karena bentuknya adalah linear semua. Kalau untuk men-sket bidang, kita perlu mengetahui titik potong masing-masing bidang sumbu koordinat. Jadi kita titik potong dengan sumbu X, misalnya titik potong sumbu X, itu artinya kita peroleh saat Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Maka akan kita peroleh dengan memasukkan 0 di sini dan 0 di sini, akan kita peroleh bahwa nilai kita di sumbu Z itu di sumbu X, Z sama dengan 0, maka akan kita peroleh 2X itu akan sama dengan 6. Maka X itu akan sama dengan 3. Jadi kita peroleh titik potong di sumbu X itu sama dengan 3. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, ini masih sama. Titik potong dengan sumbu Y itu diperoleh saat kita mempunyai nilai Z sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Kalau kita masukkan nilai di sini Z0, kemudian X sama dengan 0, akan kita peroleh 3Y sama dengan 6 dan Y akan sama dengan 2. Kemudian untuk sumbu berikutnya yaitu sumbu X, kita cari titik potong permukaan ini atau bidang ini dengan sumbu Z ya. Dengan sumbu Z itu diperoleh saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Dengan memasukkan X0 dan Y0 akan kita peroleh nilai Z sama dengan 6. Jadi kita bisa gambar daerah yang ingin kita cari volumenya itu. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z.
titik potong dengan sumbu X berada di titik 3, misalnya ini 3. Kemudian titik potong dengan sumbu Y berada di titik 2. Kemudian titik potong sumbu X ada di titik 6, misalnya ini 6. Maka kita bisa tarik garis yang menghubungkan masing-masing titik, garis lurus yang menghubungkan masing-masing titik ini. Ini kemudian ke sini. Ini garis lurus ya. Ini gambarnya tidak lurus. Nah, ini daerah, ini adalah bidang yang diberikan oleh persamaan Z sama dengan 6 kurang, ini bidangnya ya, 6 kurang 2X dikurang 3Y. Dan kita akan mencari volume ruang yang dibatasi oleh bidang ini, bidang miring 6 kurang 2X kurang 3Y, kemudian bidang-bidang koordinat, bidang koordinat berarti bidang XY di alas, bidang XZ di sisi kiri, dan bidang YZ di sisi kanan. Jadi kita bisa hitung volume benda itu sama dengan integral ganda 2 dari Fxy dA atas daerah S. Daerah S-nya adalah ini, ya, daerah alas, dan fungsi yang menjadi Fxy adalah bagian atas dari atau tutup dari permukaan ini. Kita bisa lihat juga dari soal ini bahwa yang ketika kita menghitung volume itu sebenarnya sama dengan menghitung volume proyeksi benda ke bidang XY ya. Jadi kalau benda ini atau permukaan Z sama dengan Fxy ini kita proyeksikan ke bidang XY, maka daerah atau ruang yang diperoleh dari memproyeksikan itu dari permukaan sampai ke alas ini itu bisa hitung dengan volume dengan menggunakan integral ganda 2 ini. Nah, juga begitu juga dengan soal kita. Jadi, kalau kita proyeksikan bidang miring ini ke bidang XY, akan kita peroleh daerah yang dilingkup oleh bidang miring ini dan bidang-bidang koordinat. Nah, sehingga kita bisa menyatakan bahwa daerah S itu adalah proyeksi permukaan itu di bidang XY, dan kalau kita proyeksikan bidang miring ini ke bidang XY, yang kita peroleh adalah daerah yang kita arsir ini, yang kita sebut ini sebagai daerah S. Nah, berarti volume kita itu bisa dihitung sebagai integrasi S atas daerah S dari fungsi Fxy. Fungsi Fxy adalah fungsi yang merupakan permukaan tutup dari ruang yang akan kita hitung volumenya, dan itu adalah fungsi Z sama dengan 6 kurang 2X kurang 3Y. Ini kebetulan sudah dalam bentuk Z sama dengan, sehingga bisa langsung kita pakai menjadi Fxy kita. Jadi integrasi atas 6 kurang 2X dikurang 3Y dA. Nah, kemudian kita lihat, kita akan merubah S ini menjadi batas integrasi. Kita bisa gambar ulang daerah S yang berada di bidang XY itu dalam 2 dimensi. Ini X, ini Y, memotong di titik 3 pada sumbu X dan titik 2 pada sumbu Y. Dan ini adalah garis yang ini ya, menghubungkan titik 3 di X dan titik 2 di Y ya. Dan ini daerah S kita. Nah, kalau kita lakukan integrasi terhadap daerah S ini, kita berarti harus tahu dulu apa fungsi yang mewakili garis ini ya. Garis ini itu kebetulan adalah garis yang dilewati oleh bidang miring kita tadi. Artinya garis ini, garis penghubung 3 dan 2 ini, itu juga mengikuti fungsi ini ya. Jadi sesuai juga dengan fungsi ini. Nah, kemudian kalau kita tahu bahwa garis ini berada di bidang XY, artinya nilai Z-nya itu akan sama dengan 0. Jadi garis ini adalah fungsi ini dengan nilai Z sama dengan 0. Jadi kita bisa buat kalau nilai Z dari fungsi ini sama dengan 0, maka kita punya 0 sama dengan 6 kurang 2X kurang 3Y
Ya. Dan kita bisa selesaikan, kalau misalnya kita selesaikan untuk X, maka kita punya X akan sama dengan 6 kurang 3Y per 2. Jadi kita bisa tulis seperti ini, atau sama dengan 3 dikurang 3 per 2Y. Nah, ini fungsi ini itu akan mewakili garis ini. Jadi kita bisa tulis X sama dengan 3 kurang 3 per 2Y. Nah, ketika kita ingin menyelesaikan volume benda, ini kita sambung di sini. Volume itu bisa kita hitung sebagai integrasi atas fungsi yang tadi, 6 kurang 2X kurang 3Y. Kemudian sekarang kita akan memberi batas integrasi ini. Kebetulan ini kita ambil dalam X, jadi kita sebaiknya pakai gunakan dx dy saja. Karena ini kebetulan daerah S itu bisa dx dy atau dy dx, dua-duanya. Jadi kita misalnya ambil dx dy di sini, supaya tidak merubah fungsi ini. Tapi kalau mau dy dx juga bisa. Berarti X itu bergerak dari kiri kanan, ya, dari sini ke sini, ya. Ini adalah garis X sama dengan 0, dan ini adalah garis X sama dengan 3 per 2. Berarti batas X kita itu dimulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3 dikurang 3 per 2Y. Sedangkan batas untuk Y itu dari titik ke titik, dari titik yang paling rendah sampai titik yang paling tinggi, yaitu dari 0 sampai 2. Nah, ini adalah cara untuk menghitung volume dari benda ini. Kita bisa juga dengan menggunakan cara, ini atau bisa juga kita hitung volume atau V itu sama dengan integral dari 6 kurang 2X dikurang 3Y. Kalau kita rubah tidak mau dy per dx, dx per dy, tapi kita mau dy per dx juga bisa. Jadi berarti kita buat batasnya dalam Y sama dengan. Berarti kalau ini kita rubah dalam Y sama dengan, ini kalau dirubah jadi Y sama dengan, akan kita peroleh Y itu sama dengan 6 kurang 2X per 3. Jadi kita bisa buat dalam Y sama dengan. Jadi batas Y itu berarti kita bergerak dari bawah ke atas, ya, sini. Dari yang paling bawah, Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 6 kurang 2X per 3. Jadi kita punya batas Y dari 0 sampai 6 kurang 2X per 3. Ini kalau mau disederhanakan juga boleh. Kemudian batas X dari kiri ke kanan, berarti yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah titik 0 dan yang paling tinggi adalah titik 3. Titik 0 dan titik 3. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari volume, atau bisa juga menggunakan rumus yang ini. Hasilnya akan sama. Nah, baik, kita akan lanjut pada soal yang berikutnya. Ini ada soal berikutnya, hitunglah volume ruang di oktan 1 yang dibatasi oleh permukaan 9x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 36 dan bidang 9x tambah 4y dikurang 6z sama dengan 0. Nah, untuk soal ini kita perlu tahu dulu daerah yang akan kita cari volumenya. Jadi kita harus plot masing-masing fungsi ini satu persatu. Kita mulai dengan persamaan ini. Kita sketch persamaan 9x kuadrat kurang 4y kuadrat ini. Nah, kalau dilihat dari bentuknya ini, kemungkinannya adalah elips, ya. Karena kalau lingkaran itu koefisiennya harus sama. Ini berbeda. Kalau kedua persamaan ini kita bagi dengan 36, jadi kalau persamaan ini kita bagi dengan 36, maka akan kita peroleh bentuknya adalah x kuadrat per 4. Karena kalau 9 bagi 36 adalah seperempat, ya. Kemudian ditambah y kuadrat per 9 itu sama dengan 1. Nah, kira-kira gambarnya apa? Ya, elips, ya. Jadi kita peroleh bentuk
daerah yang digambar ini kalau dalam 2 dimensi itu elips ya. Jadi kalau kita gambar X dan Y. Nah, ini di 2 dimensinya di bidang XY, titik sumbu X itu akan dipotong oleh elips itu di titik 2 ya, titik 2 akar dari 4. Kemudian sumbu Y itu akan dipotong di titik 3. Nah, elipsnya sebenarnya akan begini, cuman kita hanya butuh di oktan 1 ya. Di oktan 1 itu bagian X, Y, dan Z positif. Jadi kita akan peroleh itu hanya 1/4 elips. Ya, jadi kira-kira kita gambar 1/4 elips ini. Ya, jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian dalam 3 dimensi kita lihat bahwa dari persamaan yang kita punya ini, persamaan ini itu tidak ada variabel Z. Artinya gambar permukaan ini itu akan menjadi tabung elips yang sejajar dengan sumbu Z. Jadi kita tinggal tarik garis kalau ini sumbu Z. Kurang bagus sumbu Z. Nah, kita tinggal tarik garis sejajar sumbu Z. Ini sumbu Z-nya agak melenceng. Nah, kemudian kita tarik lagi. Maka ini akan menjadi tabung elips. Ya, jadi kita bisa tarik sejajar garis ini ke sini. Kemudian sejajar dengan sumbu Y ke sini. Dan sejajar dengan lengkung elipsnya di sini. Nah, ini kita peroleh tabung elips yang permukaannya adalah diberikan oleh 9x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 36. Nah, kemudian ini baru satu fungsi permukaan. Yang berikutnya adalah bidang 9x tambah 4y kurang 6z sama dengan 0. Nah, kalau bidang, biasanya yang kita butuhkan adalah mencari titik potong ya untuk bidang. Titik potong dengan sumbu X itu diperoleh dengan membuat nilai Z dan nilai X sama dengan 0. Itu akan kita peroleh 0 ya. Jadi titik potong dengan sumbu X, Y, dan Z, kalau kita lihat, kalau ini dibuat 0, ini kondisi ini akan diperoleh jika X, Y, dan Z itu sama dengan 0. Jadi titik potong di sumbu X-nya itu adalah di titik 000 ya. Jadi kondisi persamaan itu diperoleh titik potong di sumbu X, Y, dan Z di titik 0. Plot gambar ini. Sebaiknya kita gunakan saja nilai X dan Y yang ada di kurva tabung elips ini, karena dia nanti akan berhubungan dengan gambar ini, karena kita akan plot dia di gambar ini juga. Jadi kita cari, kalau kita punya di sini X-nya sama dengan 2, jadi dari persamaan ini, kalau kita punya X sama dengan 2, dan Y-nya jangan di 0, Y-nya akan 0, karena kita mau mencari potongannya di bidang XZ, bidang XZ dari persamaan ini. Artinya Y-nya akan kita buat 0. Jadi kalau X sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan ini. Kemudian Y-nya sama dengan 0, akan kita peroleh 18 itu akan sama dengan 6Z. Jadi Z akan sama dengan 3. Ya, itu yang pertama, titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua adalah titik di bidang YZ. Kita peroleh untuk titik Y sama dengan 3. Untuk Y sama dengan 3, karena kita bekerja di bidang YZ, maka artinya X kita akan diset sama dengan 0. Sehingga persamaan ini akan menjadi X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3, 3 kali 4 itu 12, itu akan sama dengan 6Z. Pindah ke kanan Z-nya. Sehingga Z itu akan sama dengan 2. Ya. Jadi kita bisa peroleh titik-titik yang dilewati oleh bidang ini itu adalah pertama di titik yang pertama adalah titik ini, titiknya adalah titik X-nya 2, Y-nya 0 dan Z-nya 3. Kalau yang ini X-nya 0,
Y-nya 3 dan Z-nya 2 ya. Jadi kita peroleh ini titik X-nya 2, Y-nya 0 dan Z-nya 3. Jadi kira-kira di sini. Kalau ini 3, ini titik 3. Nah, ini titik yang dilewati yang pertama, kemudian titik berikutnya 032. Jadi 0 X-nya, Y-nya 3 dan 2 nilai Z-nya. Ini misalnya titik 2. Jadi ini titik yang dilewati, 3 buah titik yang dilewati oleh bidang tersebut. Jadi kita tinggal tarik garis yang menghubungkan bidang itu, titik-titik itu, sehingga kita peroleh bidang yang diberikan oleh persamaan yang tadi itu. 9X seterusnya itu. Nah, ini bidang yang diberikan oleh persamaan 9X tambah 4Y kurang 6Z sama dengan 0 ya ini. Nah, sekarang daerah yang akan kita cari volumenya itu dibatasi oleh permukaan 9X kurang 4Y kuadrat sama dengan 36, yaitu kulit dari tabung elips ini. Kemudian bidang 9X tambah 4Y kurang 6Z sama dengan 0, yaitu bidang miring ini yang naik dari titik sumbu 00, titik pusat koordinat 00 ke memotong bidang koordinat ini. Dan dia kira-kira akan memotong, bentuknya kira-kira gini ya. Dia agak lengkung sedikit di sini sebenarnya. Dan kemudian daerah di oktan 1 artinya dibatasi oleh bidang XY, bidang XZ, dan bidang YZ. Jadi kira-kira daerah yang akan kita cari volumenya itu adalah berada di bawah bidang miring ini, di dalam lingkaran tabung elips, dan dipotong di sisi kiri oleh bidang XY, di sisi kanan oleh bidang XZ, dan di bawah dengan bidang XY. Ini XZ, XY, dan YZ dan XY. Jadi daerah yang kita cari volumenya itu adalah yang ini ya. Dan kalau kita proyeksikan daerah yang akan kita cari volumenya itu akan kita peroleh elips ini, seperempat elips ini. Yang ini yang kita sebut daerah S kita. Sehingga volume yang akan kita cari itu sama dengan integral ganda 2 atas daerah F dari Fx y dA. Yang mana yang menjadi Fxy? Fxy adalah daerah yang menjadi permukaan atas atau tutup dari ruang yang akan kita cari volumenya. Dan yang menjadi tutup yaitu adalah garis miring ini. Ya. Bidang miring ini. Bidang miring ini itu diberikan oleh persamaan 9X tambah 4Y kurang 6Z sama dengan 0. Kita akan jadikan ini menjadi dalam bentuk X sama dengan, Z sama dengan, kalau kita rubah jadi Z sama dengan, akan menjadi 6Z sama dengan 9X tambah 4Y ya. Sehingga Z akan sama dengan 1/6 dikali 9X tambah 4Y. Nah, ini akan menjadi fungsi Fxy. Jadi kita bisa buat volume sama dengan integral ganda 2 atas daerah S dari 1/6 9X tambah 4Y dA. Nah, sekarang kita akan cari batas untuk S ini ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, daerah S itu terdiri atas garis X, garis Y, dan elips ini. Elips ini itu memenuhi persamaan ini ya. Diberikan oleh persamaan ini. Jadi ini garis ini itu sama dengan 9X kuadrat tambah 4Y kuadrat sama dengan 36. Nah, kita bisa merubah komponen-komponennya kalau kita misalnya, karena kita bisa integrasinya dx dy, kalau kita dx dy berarti kita bergerak searah sumbu x di sini mencari batas dari x sama dengan 0 sampai garis ini yang diberikan persamaan ini. Kalau begitu kita butuh nilai batas dalam fungsi x ya, x sama dengan. Jadi x sama dengan dari persamaan ini itu sama dengan, ini jadiin x sama dengan 36 dikurang 4y kuadrat dibagi 9 kemudian diakarkan ya, akar positif karena ini bagian yang x positif. Jadi integrasi kita akan bisa menjadi 1/6 9x tambah 4y dx dy
dengan X itu dari X bergerak dari sini ke belakang ya, jadi dari sini ke sini ke depan ya, dari belakang ke depan itu dari X sama dengan 0, ini garis X sama dengan 0 sampai garis elips ini yang diberikan oleh persamaan ini. Jadi dari 0 sampai akar dari 36 dikurang 4Y kuadrat dibagi dengan 9. Ini batas untuk X. Kemudian batas untuk Y itu dari titik ke titik. Y dari kiri ke kanan di gambar ini ya. Jadi titik yang paling rendah adalah Y sama dengan 0 dan titik yang paling besar adalah Y sama dengan 3. Jadi kita batas 0 sampai 3. Nah, ini kalau kita mau menyelesaikannya dalam bentuk urutan integrasi dx dy. Kita bisa juga dengan merubah bentuknya ke urutan dy dx. Jadi kalau kita mau bentuk dalam dy dx, saya tulis ulang, dy dx, maka batasnya itu dari fungsi y sama dengan 0 di sini sampai garis elips ini juga. Nah, kita rubah persamaan elips ini dalam y sama dengan akar dari ini 36 kurang 9x kuadrat 36 kurang 9x kuadrat per 4. Jadi batas y itu dari 0 sampai akar 36 kurang 9x kuadrat per 4. Kemudian batas dx, X dari belakang ke depan, dari X paling rendah 0 dan X paling tinggi adalah 3, paling besar. Jadi dari 2 sampai 2. Jadi dari 0 sampai 2. Jadi kita bisa menyelesaikan integrasi ini dengan cara demikian. Demikianlah metode untuk menghitung integrasi menggunakan integral ganda 2. Terima kasih.